kemarin Ya. kejadiannya kemarin persis. Saya kan kemarin kan beli wedang ronde. Saya makan di tempat. Terus apa namanya? Saya nggak tak. Pokoknya saya habis itu udah selesai makan. Saya bayar. Habis saya bayar, saya pergi beli martabak telur sama terang bulan kan. Anak-anak request, jadi saya belikan. Saya bingung waktu itu, dompet saya di mana ini? Waduh Tuhan, ini isinya KTP, ATM, mana barang-barang penting. Saya mikir gini, aduh Tuhan, masa saya harus apa ya? Kalau saya sampai ngurus kayak gitu, kan syaratnya kan tahu sendiri ya, harus di just kan. Wah Tuhan, saya nggak mau ini Tuhan, masa gara-gara keteledoran ini kan salah satu kesalahan saya juga. Saya ngakui saya salah, saya teledor, sangat teledor. Wah masa gara-gara kayak gitu saya harus seperti itu. Kok nggak anu banget ya, nggak lucu, nggak gimana ya. Pokoknya aduh bener-bener saya belajar banget supaya lebih berhati-hati. Saya balik ke sana kan. Saya balik ke sana, saya tanya, ada dompet nggak? Oh iya ada, puji Tuhan. Utuh, masih utuh. Saya pulang, saya bayar kan, habis itu saya pulang, saya ceritakan anak, ayolah jadi orang, jadi harus jadi jujur, supaya apa yang kita tabur itu Tuhan kita itu luar biasa. Saya cerita gitu kan ke mereka, supaya mereka tahu kalau kita misalnya ya, ini contoh aja belanja, wah lumayan ini orangnya nggak tahu ini cuma selisih 1.000 2.000, ya bagi kita mungkin 1.000 2.000 sih nggak seberapa ya. Tapi bagi orang-orang tertentu duit segitu gede loh. Karena apa? Uang untuk mendapat keuntungan 1.000 2.000 itu bukan keuntungan sedikit, keuntungan yang banyak buat mereka. Terus saya bilang ke anak-anak, kalian harus belajar untuk kalian harus jujur. Kalau misalnya ini nggak boleh, misalnya nemu sesuatu uang atau apapun, kalian nggak boleh hilep itu duitnya diambil. Kamu harus balikin. Entah itu tapi kalau suami saya bilang gini, kalau kita nggak tahu ini siapa pemiliknya, kita kasihkan aja ke orang yang minta-minta, yang ngemis atau apa, supaya uang itu jangan jadi istilahnya kayak racun lah buat kita lah. Saya belajar dari situ. Oh ya, puji Tuhan dompet saya buka, aduh saya pertama yang saya raba ATM saya. Saya lihat, aduh ada SIM saya, ada ATM saya, ngurusnya itu pertama ribet. Kedua, nanti mau tahu sendiri ya dulu waktu saya ngurus SIM, nemplek ke sini, nemplek ke situ. Pokoknya birokrasinya tuh rumit, amburadul, nggak karu-karuan, dan capek, habis waktu, habis tenaga, dan capek sekali di situ, di tempat pengurusan SIM itu. Belum KTP nanti ada syarat-syarat tertentu kan. Jadi puji Tuhan lah, Tuhan tuh baik banget. Saya ini kemarin sampai gini, aduh Tuhan ini tak jadikan kesaksian deh. Supaya kita tuh banyak belajar lah. Ketika Tuhan peduli dengan kita yang mungkin orang bilang, alah cuma dompet ngurus tuh gini-gini. Bagi saya tuh penting banget lah, karena tahu sendiri hari-hari ini semakin sulit ya. Kita ngurus ini tuh nggak segampang kayak ya zaman dulu pun juga menurut saya rumit lah ngurus gini gitu. Aduh, ribet, habis waktu saat dari pagi udah standby ngantri, cuma ngantri map, beli map, terus ngantri apa lagi, kayak kayak nggak penting banget sih maksudnya. Kenapa nggak jadikan satu aja, satu ruangan, supaya kita nggak bolak-balik habisin waktu. Emang kita nggak ada kerjaan lain selain ngurusin hal-hal yang sifatnya nggak guna. Itu kan bagi saya nggak guna kan, karena buang tenaga dan buang waktu, dan kesel sendiri kan, capek kan. Orang ngantri juga ada orang yang ngomong, ih kenapa nggak ngomong dari tadi kalau kayak gini-gini, jadi dia akhirnya nggak jadi, udah ngantri nggak jadi dia akhirnya, kan sama aja kan melakukan hal sia-sia ya. Udah sekian aja saya, kesaksian saya sedikit, tapi saya merasakan luar biasa Tuhan baik. Ya meskipun sedikit ya saudara-saudara, tapi itu merupakan hal, mungkin bagi orang lain itu hal yang biasa, tapi bagi kita yang merasakannya, memiliki pengalaman pribadi yang seperti tadi, itu kalau kita merasakan benar-benar bagaimana kuasa Tuhan bekerja menolong kita di saat-saat kita lagi saat-saat bisa lah dikatakan emergency ya. Jadi puji Tuhan, saya percaya bahwa kita juga senantiasa dalam penyertaan Tuhan di mana kita berada
tidak hanya saja dalam pengalaman seperti yang Sis Desi barusan alami, tapi juga setiap saat kita mengalami yang namanya kuasa Tuhan, penyertaan dan mukjizat. Hal kecil yang mungkin menurut orang lain ya itu hal kecil, atau orang-orang yang di rumah sakit sana yang sudah ngap-ngapan pakai tabung oksigen, kita masih bisa bernapas, kita bisa masih bergerak. Itu bagi saya pribadi itu adalah mukjizat yang luar biasa ya, saudara-saudara. Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur dalam segala hal. Sebab Tuhan yang mengatakan, yang mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal, senantiasalah berdoa dan bersukacitalah. Nah, seperti yang kemarin dibagikan siapa itu ya, obat dari segala sakit penyakit adalah hati yang gembira. Benar, karena memang jarang kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin termasuk saya juga. Jadi pernah saya lihat waktu itu ada video singkat dokter dari, saya lupa dari India atau apa, ini dokternya laki-laki. Jadi mau dia yang benar-benar senyum atau yang fake ya, fake smile, itu ada katanya saya lupa ya, pokoknya bahasa medis yang mengeluarkan endor apa gitu. Nah, jadi bisa menarik saraf-saraf kita yang tadinya tegang segala macam, bisa kembali pulih seperti itu. Apalagi di bagian otak, kalau kita pernah sama-sama mengetahui bahwa itu terkoneksi THT ya, tenggorokan, hidung, telinga ya, saudara-saudara. Jadi smile, hati yang gembira. Memang kadang-kadang kalau saya pribadi harus dipaksa, memang dipaksa, lama-lama nanti menjadi suatu kebiasaan atau habit yang ujung-ujungnya kita menyadari bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Segala sesuatu aspek kehidupan kita pasti Tuhan beracara di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan kepada kita yang senantiasa setia kepadanya. Puji Tuhan, terima kasih Sis Desi atas kesaksiannya. Ada lagi sebelum kita masuk lagi untuk pujian, dan nanti setelah pujian baru masuk firman Tuhan, nanti di akhir setelah Pak Arjon menyampaikan firman Tuhan sampai depannya, nanti Pak David Manalu akan memimpin kita dalam perjamuan. Silakan Pak Bima. Oke Pak Freddy, silakan Pak. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih bisa berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga Singa Yehuda. Saya sebelum saya bersaksi sedikit, saya mau menyanyi dulu ya. Boleh Pak, boleh. Kalau suara saya fals jangan diketawain ya Bapak. Oh enggak lah, enggak, jangan, enggak boleh. Ya. Saya mau nyanyi rapnya aja Pak. Oh boleh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saya hanya bersaksi sebentar bahwa tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Amin. Dan di balik kesaksian-kesaksian realita kehidupan yang kita alami, bahkan seperti anggur yang diperes, yang dibentuk, tetapi kalau kita di situ menyerah, semuanya itu mungkin sudah tertulis di firman Tuhan. Tetapi di balik itu semua, kalau kita bisa bertahan, kita bisa melewati, ya,
maka tidak ada yang mustahil. Di firman Tuhan dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberikan. Begitu juga perjalanan hidup saya bersama keluarga. Saya hanya berulang kali bilang dengan keluarga saya, tidak jadi masalah kalau kita ditinggalkan oleh keluarga besar. Asal jangan Tuhan Yesus yang tinggalkan kita. Kita tetap berusaha dan berdoa. Begitu juga ya, saya sangat bersyukur saya dipercayakan di salah satu usaha, yaitu media online yang kita jalankan ini. Beberapa perwakilan ya sudah kami, kalau orang Jawa bilang mungkin ketok tular ya, door to door. Nah, puji Tuhan, saya belum lama dari Aceh, dari Tarutung, begitu juga dari Sumeneb. Ya, beliau sangat respons sekali karena beliau melihat kita ini menjadi garam dan terang. Saya tidak takut apapun itu tantangannya, mau agama apapun. Saya percaya bersama dengan Tuhan Yesus, di situ pasti ada pimpinan, penyertaan, bahkan perlindungan. Kembali lagi, ini semua berkat keluarga besar Singa Yehuda yang begitu meresponi, yang begitu berpelukan, kita sama-sama berdoa. Ada pepatah bilang, jauh di mata, dekat di hati. Dan saya juga selalu minta spirit doa dari Pak Diman, dari saudara yang terkasih Bapak David Manalu bersama adik kita Gabriel, bersama keluarga kita Singa Yehuda dimanapun berada. Tapi satu hal, apapun yang kita alami di dalam setiap realita kehidupan ini, kita hanya nangis sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Saya berusaha tidak mau saya menangis, meminta belas kasih kepada orang. Tapi saya meminta belas kasih kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena dia adalah Bapa yang hidup. Terima kasih Pak Diman. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Diberkatilah kiranya Pak Freddy, kiranya apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan Pak Freddy. Mungkin kalau saya pribadi ini adalah semacam, menurut saya ya Pak ya, Pak Freddy, semacam bonus di mana Pak Freddy mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus dan lebih memilih Tuhan dibanding dengan hal-hal yang duniawi setelah Pak Freddy mengalami hal aniaya dan sebagainya. Ini menurut saya pribadi, manusia roh saya berkata seperti itu. Tapi apapun itu, mari saudara-saudara kita tetap pertahankan iman kita dan minta Tuhan Yesus Kristus untuk senantiasa memberikan kita iman yang teguh, karena hari-hari ini this is the devil's day, hari-hari yang jahat yang akan menggoyahkan iman kita di mana kita mengetahui banyak-banyak kabar yang ya seperti lagu ya, banyak kabar sana sini gitu. Nah, jadi saya pribadi, mari kita sama-sama berdoa, saling menguatkan tanpa melihat sudut pandang atau melihat kekurangan dalam kehidupan kita masing-masing, karena tidak ada yang sempurna ya saudara ya. Semua kita diproses. Dalam setiap proses kehidupan kita pasti berbeda-beda dan memiliki dimensi yang berbeda pula juga. Namun biarlah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita senantiasa mengucap syukur. Ya saudara, ayo ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mari kita memuji Tuhan sekali lagi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Arjon Marbun, dan nanti salah satu di antara kita mohon kesediaannya untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita bernyanyi saudara-saudara yang ada di Zoom saat ini. Mari disiapkan hati kita juga untuk menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Arjo. Saat ya saat
Kau bertata saat bahu saat ibu dia angkat hati pada satu saat rasakan kehadiran Tuhan. Saat rasakan kehadiran rasakan kehadiran